Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi adik-adik dalam renungan firman Tuhan untuk anak sekolah minggu. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga kita semua di dalam keadaan yang baik ya, sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sikap doa yang baik, sama-sama kita menghormati Tuhan. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena setiap hari yang kami lalui adalah hari yang luar biasa. Kami sangat menikmati semua berkat-Mu dalam hidup kami. Ada damai dan sukacita di dalam hati kami karena Tuhan selalu beserta kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Ajarlah kami untuk selalu taat kepada firman-Mu. Inilah yang menjadi doa kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, Hagar dan Ismail. Tuhan Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa pada suatu hari Abraham akan menjadi bapa suatu bangsa yang besar. Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa dari anaknya akan lahir anak yang sangat banyak, seperti bintang di langit banyaknya. Namun beberapa tahun berlalu, Abraham dan Sarah belum juga mempunyai anak laki-laki. Sarah istri Abraham menjadi khawatir Abraham tidak akan mempunyai anak karena ia telah menjadi tua. Mustahil bagi Sarah untuk dapat mengandung lagi. Oleh sebab itu, Sarah menceritakan kepada Abraham mungkin sebaiknya Abraham mencari cara lain supaya mereka bisa memiliki anak. Lalu Sarah membawa Hagar pembantunya yang berasal dari Mesir kepada Abraham. Kata Sarah, Hagar masih muda, pasti ia bisa memberi kita anak. Tetapi adik-adik, ternyata apa yang dikatakan oleh Sarah itu bukanlah rencana Tuhan untuk Sarah dan Abraham. Namun Sarah merasa bahwa rencana Tuhan itu nampak mustahil baginya. Sarah justru merasa apa yang ia rencanakan bersama Abraham lebih masuk akal dan Abraham bisa segera memiliki anak. Itulah yang dipikirkan oleh Sarah dalam hatinya. Ketika Hagar mengandung anak laki-laki pertama untuk Abraham, timbullah masalah antara Sarai dan Hagar. Karena ketika Hagar tahu bahwa ia sedang mengandung, Hagar menghina Sarai. Sebab Sarai tidak bisa mengandung anak untuk Abraham. Hal itu membuat hati Sarah menjadi sangat jengkel. Masalah antara Sarah dan Hagar sampai pada titik di mana Hagar sungguh tidak tahan lagi, yang membuat Hagar melarikan diri dari rumah Sarai, majikannya. Hagar terus berjalan dalam pelariannya hingga ia menemukan mata air di padang pasir. Ia duduk di sana sambil menangis. Dia tidak memperhatikan bahwa di sana ada malaikat. "Kemanakah engkau hendak pergi, Hagar?" tanya malaikat kepadanya. "Aku melarikan diri dari rumah tuanku," jawab Hagar. "Kembalilah pada tuanmu dan tunduklah pada kekuasaannya," kata malaikat itu kepadanya. "Aku berjanji akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak hingga tidak dapat dihitung. Kamu akan mendapat anak laki-laki dan kamu akan menamakannya Ismail, yang berarti Tuhan mendengar, karena Tuhan telah mendengar penderitaanmu." Ketika malaikat itu pergi, Hagar sangat terkejut sehingga ia bahkan tidak mengetahui nama malaikat itu. Oleh sebab itu, Hagar memberi nama kepada sumur tempat di mana malaikat itu menemuinya, mata air El Roi, yang berarti Tuhan melihatku. Dan sejak saat itu, sumur itu atau mata air tempat malaikat itu berbicara kepada Hagar disebutkan mata air dia yang hidup dan melihat aku atau Lahai Roi. Kemudian setelah itu, Hagar kembali ke rumah Sarah dan mematuhi Sarah. Setelah beberapa waktu lamanya, Hagar melahirkan seorang anak laki-laki dan ia benar menamakan anak itu Ismail.
seperti yang diberitahukan malaikat Tuhan kepadanya. Abraham berusia 86 tahun ketika Ismail dilahirkan. Tahun-tahun berlalu, tetapi Abraham dan Sarah belum juga memiliki anak. Begitulah adik-adik kisah Hagar dan Ismail. Adik-adik, pelajaran dari firman Tuhan hari ini kita bisa ambil dari dua tokoh utama dalam cerita ini. Yang pertama dari Sarah. Tahukah adik-adik, Sarah memberontak terhadap janji Allah. Allah sudah berjanji bahwa Sarah dan Abraham akan menjadi bapa satu bangsa. Tetapi Sarah tidak mau menunggu. Ia tidak sabar, bahkan tidak percaya akan janji Allah kepadanya, sehingga ia menggunakan jalannya sendiri. Akibatnya, Sarah harus mendengar penghinaan yang dilakukan Hagar, pembantunya, kepadanya, yang kemudian membuat hubungan keduanya menjadi buruk. Yang kedua, kita belajar dari Hagar. Hagar melarikan diri karena tidak tahan ditindas oleh Sarah majikannya. Tetapi karena ia mendengar dan tunduk kepada perintah malaikat Tuhan kepadanya, yaitu kembali kepada Sarah majikannya dan menerima semua penindasan yang dilakukan Sarah kepadanya. Akibatnya, Hagar diberkati oleh Tuhan. Keturunan dari Hagar akan menjadi sangat banyak dan tidak dapat dihitung banyaknya. Begitulah adik-adik, ada akibat dari setiap sikap dan keputusan yang kita ambil. Jika kita memilih keputusan yang sama seperti Sarah, yaitu memberontak dan tidak percaya kepada Allah, kita akan menghadapi banyak masalah. Tetapi jika kita memilih keputusan sama seperti Hagar, yaitu mau tunduk dan taat kepada perintah Allah, kita akan diberkati oleh Tuhan sama seperti Hagar. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar bahwa kami harus memiliki hati yang sabar sama seperti Hagar dan tunduk kepada perintah Allah. Ampuni kami jika kami sering melanggar dan memberontak terhadap perintah Allah. Tuhan, biarlah firman ini selalu hidup dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.